Saat ini, Jun Yeon sedang menggenggam sebuah kristal core. Sebuah bola kristal berwarna hitam, seukuran kepala manusia. Kristal core yang berasal dari makhluk peringkat es. Ini adalah sebuah benda yang sangat diinginkan oleh seluruh pendekar murim di zaman ini. Ketika Jun Yeon mengalirkan lebih banyak energi ke dalam kristal itu, potongan-potongan kulit yang retak hancur berantakan. Sebuah kristal yang memancarkan cahaya gelap terungkap di genggaman tangan Jun Yeon. Bahkan Jun Yeon terkejut saat dia merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Ketika Jun Yeon memeriksa kristal core peringkat A dari Shiwara, jumlah energi kristal core peringkat A sebanding dengan kristal core dari hewan roh. Namun, energi di dalam kristal core peringkat S ini jauh lebih kuat dari itu. Rasanya, energi kristal peringkat S ini 2 kali energi peringkat A. Jadi, ini sebabnya semua orang menginginkan ini. Jika seorang pendekar murim menyerap energi dari kristal peringkat S ini, maka bukan hanya naik 1 peringkat, tapi mungkin bisa mencapai 2 tingkat sekaligus. Namun, energi yang dipancarkan dalam kristal ini sangat besar, sehingga tampaknya tidak masuk akal bagi pendekar biasa untuk mengkonsumsinya tanpa diolah terlebih dahulu. Iya, tubuh manusia biasa tidak akan mampu menahan energi ini. Hanya dengan mencapai 3 kali rekonstruksi tubuh, baru tubuh seseorang akan dapat menerima bentuk energi seperti ini. Jika sembarangan menyerap energi dari kristal ini, maka tubuhnya tidak akan mampu bertahan dan meledak. Ini tidak ada gunanya bagiku. Bagi Jun Yeon, bentuk energi murni ini tidak ada artinya. Energi murni adalah energi tanpa unsur elemen apapun. Sedangkan Jun Yeon telah mencapai tingkat Heavenly Master. Dia mampu menggunakan energi dari bumi. Jun Yeon telah menyerap 5 inti binatang roh. Tubuhnya telah menjadi tubuh abadi. Dia bisa saja menyerap itu. Tapi dia sudah bisa menggunakan seluruh energi di seluruh bumi. Aku tidak membutuhkannya. Tapi bukan berarti kristal ini tidak berguna. Ini bisa digunakan untuk melatih orang lain. Seluruh anggota Ordo Iblis Langit di zaman ini juga harus kuat jika ingin bersama Jun Yeon. Tapi energi alam di zaman ini kurang. Jadi anggota Ordo Iblis Langit bisa menggunakan energi dari kristal ini untuk meningkatkan kultivasi mereka. Apa ini? Tiba-tiba Jun Yeon terkejut. Pada awalnya Jun Yeon tidak menyadarinya karena cahaya yang memancar dari kristal itu. Tapi saat diteliti dengan seksama, ada sesuatu yang samar-samar di dalam kristal core itu. Sulit melihatnya dengan jelas karena cahaya memancar yang menyiraukan. Nano, kendalikan cahaya yang masuk ke mataku. Menyesuaikan cahaya dalam mode lebar. Lalu bola mata Jun Yeon bergetar dan berkontraksi. Cahaya yang memancar mulai memudar. Cahaya yang masuk ke mata Jun Yeon telah dikendalikan oleh Nano. Dengan begitu, Jun Yeon dapat melihat bola kristal dengan jelas. Ada sesuatu di dalam kristal core itu. Sesuatu yang berbentuk aneh. Nano, apa itu? Benda tidak dikenal. Itu terbungkus dalam energi inti murni yang tidak dapat diperiksa. Jika aku memecahkan kristal ini, apakah benda itu akan keluar? Jika Anda melakukan itu, maka itu akan menghasilkan kehilangan energi yang signifikan.
Bisakah kau menyerap energi dari kristal ini dulu untuk sementara? Bisa, Tuan. Dulu, Nano pernah menyerap energi dari kristal core macan putih dan kemudian memberikannya kepada Chunyewon. Untuk dapat melakukan itu membutuhkan media perantara, dan logam dari armor gadolinium memungkinkan hal itu. Karena logam gadolinium adalah sesuatu yang tidak berasal dari bumi. Kalau begitu, cepat lakukanlah, Nano. Baik, Tuan. Lalu pada tangan Chunyewon yang sedang memegang kristal core terbungkus oleh sarung tangan dari logam gadolinium, kabel-kabel muncul dan melilit kristal core itu. Progres penyerapan telah mencapai 5%. Nano berhasil memasukkan energi kristal ke dalam logam gadolinium yang ada di tubuh Chunyewon. 20%. Sepertinya proses penyerapan terjadi lebih cepat dari yang diduga. Karena ini adalah energi murni, sepertinya proses penyerapan terjadi dengan begitu cepat. 90%. Energi pada kristal terserap dalam waktu 5 menit. Bagus. Lalu Chunyewon meremas kristal yang telah melemah itu. Dan kristal core itu pun pecah. Lalu sesuatu yang memiliki bentuk aneh di dalamnya muncul. Benda apa ini? Ada sesuatu seukuran telapak tangan, dan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seperti yang kuduga. Benda itu juga mengandung banyak energi. Namun, core berbentuk bintang yang aneh ini memiliki aura yang unik. Energinya mirip dengan milik energi Alpha Phantom. Energinya terasa mencekam. Saat Chunyewon sedang memperhatikannya dengan seksama, sebuah fenomena yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, pedang iblis langit yang sedang menjadi pelindung di pergelangan tangan Chunyewon sepertinya bergetar dan beresonansi dengan benda ini. Ada apa ini? Mengapa pedang iblis langit bergetar? Chunyewon masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pedang iblis langit juga adalah sebuah pedang yang terbuat dari logam meteorit yang jatuh ke bumi pada zaman Jeonma. Pedang iblis langit memiliki energi kegelapan dari Imogi yang sesat. Tapi ini adalah pertama kalinya pedang ini bergema seperti ini. Pedang iblis langit. Apa yang sebenarnya ingin dia coba katakan? Apalagi ini? Benda berbentuk bintang itu mendekat seiring dengan resonansi pada pedang iblis langit layaknya magnet. Tiba-tiba, walau Chunyewon tidak memintanya, namun pedang itu keluar dengan sendirinya. Benda berbentuk bintang yang digenggam Chunyewon itu pun menempel pada pedang. Sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dari kristal berbentuk bintang, cahaya berwarna biru terang masuk ke dalam pedang iblis langit. Dan pedang itu terbungkus oleh cahaya berwarna biru yang cemerlang. Lalu cahaya itu menyebar ke tangan Chunyewon. Apa sebenarnya ini? Mengapa begini? Cahaya berwarna biru meresap ke tangan Chunyewon. Chunyewon merasakan sengatan hebat seperti tersambar petir. Refleks, Chunyewon melepaskan pedangnya dan ilusi muncul pada benak Chunyewon.
Fenomena ini seperti ketika Nano mengiriminya informasi ke dalam otaknya. Namun, prosesnya lebih rumit dari itu. Sulit untuk menjelaskannya. Seolah-olah energi pada kristal itu terukir dalam benak Jun Ye-won. Lalu tiba-tiba ada cahaya biru melintas di mata Jun Ye-won. Jun Ye-won tenggelam dalam situasi halusinasi, tak sadarkan diri. Dia hanya berdiri diam tak melakukan apapun. Tatapannya kosong. Cahaya berwarna biru yang tadi bersinar terang dari kristal core berbentuk bintang hilang. Energi dalam kristal core berbentuk bintang itu terserap ke dalam pedang iblis langit. Dan kristal core yang telah tidak ada energinya itu jatuh ke tanah. Kristal core itu tidak berwarna biru terang lagi. Sekarang hanya memancarkan cahaya biasa, seperti cahaya inti murni. Jun Ye-won masih berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Dia hanya berdiri terdiam, tak bergerak. 10 menit berlalu. Tidak lama kemudian, terlihat 30 orang memakai pakaian pelindung sedang berjalan menuju tempat Jun Ye-won berada. Mereka semua adalah para pendekar yang datang dengan tergesa-gesa. Sepertinya mereka mencari sesuatu di reruntuhan pabrik. Energi besar apa ini? Energi besar di sekitar tempat itu merangsang indera mereka. Itu adalah energi dari core peringkat S yang jatuh ke tanah. Orang-orang murim itu langsung segera mendekat. Pemimpin, lihat ke sana. Salah satu dari mereka menunjuk ke tengah-tengah pabrik, di mana hanya ada puing-puing yang tersisa di sana. Juga terlihat ada seseorang berdiri di sana dengan pedang di sebelahnya. Itu adalah Jun Ye-won yang sedang dalam halusinasi. Astaga, lihat itu. Tatapan mata semua pendekar menatap ke arah sesuatu yang berada di sana. 1 meter di hadapan Jun Ye-won, sebuah kristal berbentuk bintang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu kristal core. Iya, gue juga tahu anjing. Wajah para pendekar murim itu menunjukkan ekspresi serakah. Itu bukan kristal core normal. Itu adalah kristal core peringkat S. Bagi mereka, itu adalah harta terbesar. Tapi tidak semuanya terfokus pada kristal core itu. Bu Do-kyun, presiden dari Six Life Insurance, bingung dengan yang terjadi. Mengapa dia hanya berdiri terdiam di depan kristal core? Jun Ye-won hanya berdiri terdiam di depan kristal core itu. Dia benar-benar terlihat sedang tidak sadarkan diri. Bu Do-kyun tidak bisa mengerti apakah orang itu benar-benar bodoh atau hanya kehilangan kesadaran. Mata Jun Ye-won tetap terbuka, tapi hanya diam, tidak melakukan apapun. Itu terlihat aneh bagi seseorang untuk bertindak seperti itu di depan kristal core peringkat S. Lalu, seorang pendekar yang tidak bisa menahan keserakahannya segera melesat ke arah sana. Hei, apa yang kau lakukan? Siapapun yang pertama mendapatkannya adalah pemiliknya. Hei, tunggu. Kita belum tahu apa yang terjadi di sini. Apalagi orang itu sedang kehilangan kesadarannya. Jadi pemilik kristal itu belum diputuskan. Mereka benar-benar gelap mata. Agar tidak kehilangan kristal core itu, pendekar lain juga pergi menuju ke sana. Mereka tidak lagi melihat pemimpin mereka sebagai pemimpin. Mereka semua ingin mendapatkan kristal core peringkat S. Kristal itu milikku. Aku harus mendapatkan kristal core peringkat S itu. Mereka berlarian, berlomba, berharap mendapatkan itu.
Saat mereka mendekat, tiba-tiba tatapan mata Chunyewon yang tadi kehilangan fokus kembali dalam keadaan normal. Mereka yang berbondong-bondong itu tidak menyadari perubahan pada Chunyewon. Mereka hanya fokus berlomba mendapatkan kristal core itu. Wow, rupanya banyak tikus berbondong-bondong ke sini. 17 orang berlari menuju kristal core, mencoba untuk menjadi lebih cepat dari yang lainnya untuk mendapatkannya. Bagus, kemarilah terus mendekat. Chunyewon tersenyum melihat mereka. Ada sesuatu yang ingin dia coba. Lalu Chunyewon menyentuh pedang iblis langit yang sedang menancap di tanah di sebelahnya. Cahaya berwarna biru memancar dari pedang iblis langit dan warnanya berubah menjadi seperti es. Tanah di mana pedang itu menancap berubah menjadi beku dan memutih. Tunggu, semuanya berhenti. Bu Dokyun yang melihat dari kejauhan berteriak pada mereka. Namun, karena keserakahan telah mencengkram mereka, mereka tidak peduli dan terus mengejar kristal core itu. Dan sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. 5 pendekar yang berlari paling depan tiba-tiba berhenti dan tubuh mereka gemetar. Apa yang terjadi? Mengapa mereka berhenti? Para pendekar murim yang berada di belakang mereka kebingungan. Kelimanya berubah menjadi memutih dan menjadi membeku. Bukankah ini adalah fenomena yang pernah mereka saksikan. Fenomena yang terjadi ketika seseorang mati saat menyentuh pentong. Refleks Bu Dokyun berteriak pada mereka. Mundur! Jangan menyentuh tanah yang membeku itu. Dengan panik, para pendekar murim itu mundur. Tanah yang membeku itu perlahan meluas. Apa-apaan ini? Mengapa tanahnya membeku? Tapi keterkejutan mereka tidak berakhir sampai di sana saja. Dari kelima mayat yang membeku dan kehilangan nyawa, muncul sesuatu yang pudar. Arwah, itu pentom. Dari mata para arwah itu memancar cahaya biru. Cahaya yang sama seperti cahaya yang memancar pada pedang iblis langit. Itu adalah kemampuan baru dari pedang iblis langit.